Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Agro Tunggal, channel terkait agribisnis dan agroindustri. Oke, pada kesempatan pagi ini saya akan sharing salah satu aktivitas saya, yaitu bagaimana cara mengatasi organisme pengganggu tanaman yang cukup membandel. Jadi kendala atau gangguan-gangguan dari tanaman-tanaman hias maupun tanaman-tanaman hortikultura yang sering terjadi di sini adalah kutu putih. Jadi kutu putih ini sifatnya hampir kosmopolit ya. Dia menyerang hampir semua tanaman, bisa menyerang tanaman-tanaman hias dalam pot, bisa menyerang tanaman-tanaman jambu-jambu, dan juga banyak semua daun-daun muda yang mereka soke. Hampir semuanya diserang oleh kutu putih. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan secara periodik ini ya, karena kutu putih itu sifatnya dia mobile ya, bisa pindah dari satu tanaman ke tanaman lain, sehingga cara mengatasinya memang agak lebih sulit karena dia bisa berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lain. Nah, saya pakai cara yang simpel, tidak menggunakan insektisida karena memang tidak terlalu banyak, kecuali pada kondisi skala yang besar mungkin perlu insektisida, karena ini skala terbatas, sehingga saya menggunakan bahan yang ada di rumah, yaitu menggunakan Mama Lemon ya. Mama Lemon ini adalah untuk piring ini yang selalu saya gunakan. Nah, bagaimana caranya? Ini dosisnya, saya biasanya menggunakan Mama Lemon ini cukup setengah sendok ini, setengah sendok. Setengah sendok Mama Lemon baru dicampur ke dalam setengah liter air. Ini setengah liter. Cukup. Ini setengah liter air bersih. Oke. Ya. Nah, ini baru dikocok. Nah, ini kotak-kotak memang sengaja saya kasih batu supaya untuk membantu proses pengadukan. Oke. Nah, sudah begini, tinggal diaplikasikan. Ini adalah kutu putih yang menyerang dari Sansevieria. Nah, ini berkembang apabila ditaruh dalam ruangan itu malah lebih cepat perkembangannya. Kutu putih ini biasanya itu bersimbiose dengan semut ya. Jadi semut ini apabila ada kutu putih itu banyak semut-semut yang bergerombol di situ. Nah, ini ada simbiosis mutualisme, jadi sama-sama menguntungkan. Yang kebetulan kalau kutu putih itu konon ekskresinya itu manis. Ekskresi dari kutu putih itu menjadi makanan daripada semut. Nah, semut ini kalau sebagai pelindung kutu putih juga, karena tinggal ada serangga-serangga lain yang akan mengganggunya, tentunya semut bisa menjadi penghalang. Nah, ini adalah hukum alam gitu ya, sunatullah, kerjasama yang saling menguntungkan antara dua organisme. Nah, ini kutu putih juga menyerang juga ke tanaman-tanaman palem ya. Ini pada tanaman palem gini, jadi terutama kalau masih awal itu nyerangnya di bagian bawah, di bagian bawah daripada daun-daunnya. Nah, kutu putih juga menyerang pada jenis bambu. Jadi bambu itu untuk tunas-tunas muda, daun-daun muda itu juga
disukai oleh kutu putih. Ini contoh kutu putih yang menyerang daun ya. Jadi tadi pada posisi di kuncup-kuncup tunas baru, ini pada daun-daun muda. Kutu putih ini juga mau menyerang tanaman yang lain ya, misalnya ini wali songo ya. Wali songo ini kalau di bagian bawahnya nih, nah ini contohnya. Ini, tapi serangannya belum hebat ya, jadi belum berkembang dengan baik. Ini diserang kutu putih. Nah, ini kalau serangannya hebat ini penuh di balik-balik ini, dan nanti akan menimbulkan flek-flek kuning. Nah, daunnya menjadi menguning. Nah, untuk jenis tanaman hias suji juga ini mereka menyerang juga. Ini di pucuk-pucuk mudanya ini ada serangan ini. Nah, ini tanaman hanjuang. Hanjuang saja juga kutu putih mau nyerang, asal daun-daun mudanya ini keluar, kutu putih menyerang. Nah, ini tanaman mengusir setan konon. Ini pun kutu putih tidak takut, tetap aja diserang. Nah, ini yang menyerang Sansevieria mini. Jadi Sansevieria mini memang sangat sensitif terhadap kutu putih. Ini banyak sekali menyerang, terutama menyerang biasanya berada di bagian bawah. Ini biasanya gerombol putih. Kalau sudah banyak serangan, ini bikin daunnya langsung layu, membusuk. Ini serangannya tidak begitu parah ya. Ini tinggal disemprotkan. Nah, ini sebenarnya harusnya disetel, bisa disetel ke yang bisa menimbulkan kabut. Kalau ini kebetulan karena sudah lama banget sehingga dia hanya bisa untuk menembak aja. Nah, lurus. Jadi saya lebih suka ini saya tuang saja, karena cuman kalau masih bagus tinggal disemprotkan yang berkabut anunya, jangan lurus, baru ini diberikan pakai kuas. Nah, cuman karena ini udah tembakannya sudah lurus sehingga tidak bisa menimbulkan air yang berkabut, akhirnya saya akali, ya udah saya tuang seperti ini, baru saya kuaskan. Nah, ini kutu putihnya tinggal diginiin aja. Oke, dan di bagian bawah seperti ini banyak di sela-sela seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, terus sampai bersih. Nah, ini pembersihan secara mekanik ya. Nah, kalau skalanya besar, memang saya sarankan harus pakai insektisida supaya efektif. Nah, kekhasan dari kutu putih ini, tubuhnya itu diselaputi oleh semacam selaput ya, kayak penutup daripada tubuhnya itu, sehingga kalau disemprot itu ada semacam pelindungnya. Nah, ini kalau jenis-jenis organisme pengganggu yang semacam itu sebaiknya memilih insektisida yang septisemik, jadi dia masuk ke dalam selnya. Kalau yang sifatnya kontak, yaitu mengenai badannya, biasanya terlindung, kurang efektif. Ini, nah ini semua. Ini juga banyak sekali. Bersihkan, begini aja. Nah, pengalaman saya ini kalau udah dioles begini, terus ada yang masih nempel yang belum terbuang, itu masih misalnya udah dikasih oles gini, masih ada yang lengket yang kecil itu mereka langsung lengket dengan daunnya ini, sehingga mereka mati juga karena kelihatannya mama lemon itu juga sebagai perekat gitu ya, jadi bisa merekatkan antara kutu putih yang kecil-kecil itu ke daun ini, sehingga akhirnya kutu putih ini mati gitu ya. Mati karena lengket, nggak bisa bergerak, mungkin nggak bisa menghisap sarinya, karena kutu putih ini menyerap
sari-sari makanan daripada tanaman-tanaman ini. Jadi hampir semua tanaman ini kena serang yang ada di sini. Di sini ada jambu, ada palem, semua terserang oleh jenis kutu ini. Nah, cara mengatasinya juga hanya begitu saja. Saya bersihkan karena jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga yang penting udah bersihkan, nanti kalau tumbuh lagi dibersihkan lagi. Nah, ini sobat, setelah dibersihkan dengan mama lemon, kita cuci. Dan mama lemon itu kalau ke daun nggak masalah ya. Daun Santalsera ini kalau digunakan lama mama lemon dia tahan. Oke, demikian barangkali sobat tips saya, kebiasaan saya mengendalikan daripada serangan kutu putih yang menyerang di tanaman-tanaman ada di tempat saya, yaitu dari tanaman buah dan tanaman hias dalam pot. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan video ini, dan apabila ini dirasa bermanfaat, monggo silakan subscribe, like, komen, dan share sebagai penyemangat untuk perbaikan video dan konten yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di channel Agro Tunggal berikutnya.